Nama gua Damar, di sini lu bukan siapa-siapa. Di sini lu cuma jadi tumbuhan asal-asalan. Lu siapa? Gue gak kenal nama lu. Lu siapa sekali lagi? Lu siapa? Badan lu gendut, minimal lu mandi dulu tuh ganti depan muka lu. Gimana sih lu? Apaan? Lah, pramuka? Gak apa-apa dong. Gua rajin. Itu mandi dulu, ketek lu bau. Ketek lu bau. Ya bodoh amat, gua bau. Daripada lu rambut lu kayak semak. Rambut gue kayak semak-semak gini. Cewek juga menarik sama gue. Halah apaan? Cewek aja pada takut sama lu. Kemarin gak kan? Badan lu gendut. Lu olahraga lah dikit lah. Ya ngapa apa gua gendut? Gua lebih pintar dari lu. Pinter apa lu, woi? Mana lu, woi? MTK gua 100, biologi 100, lu berapa? 50, woi. Emang kenapa kalau MTK gue gocap? Ya lu gak bisa sukses, woi. Woi, lu gak bisa sukses. Lu mau jadi apa? 50, woi. Gua pengen jadi presiden di IKN. Minimal kamu jadi presiden. Rambutnya benerin dong, kayak gua nih. Gua presiden Gen Z terhormat. Terhormat apaan? Mukanya kayak gitu, rambutnya kayak gitu, nggak layak, woi. Apa sih rap culture itu? Rap culture itu kalau menurut aku itu merupakan budaya yang unik banget yang ada di negara Amerika dan ditiru juga oleh negara-negara lain di berbagai dunia. Dan itu tuh memang kreativitas yang baru yang ada di dunia musik dan itu menambahkan, menurut saya tuh kayak rap culture tuh asik banget kalau didengerin dan fungsinya juga bisa bermacam-macam. Orang bisa bersuara dari sana, orang bisa menyampaikan aspirasi mereka dari lagu-lagu tersebut dan bisa diterima oleh kalangan orang banyak. Menurut saya itu. Menurut saya rap culture itu sangat puitis bagi saya. Dah, gitu. Menurut saya rap culture itu kita ambil dari budaya Amerika. Itu kan banyak tokoh-tokoh rapper itu berasal dari jalanan. Nah itu rapper itu menjadi titik atau karya mereka untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan di jalanan, dan pemerintah harus memperbaiki apa yang kerusakan di Amerika karena terlalu parah. Sejarah rap culture Berawal dari kota New York pada tahun 1970-an, sebagian besar integral dari budaya hip hop yang muncul dari komunitas Afrika, Amerika, dan Latin. Dan ini adalah garis besar sejarah dan perkembangan rap culture. Kelahirannya pada awal 1970-an, rap culture lahir di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang sulit di wilayah Bronx. Menjadi tempat utama di mana budaya ini berkembang. Para DJ bereksperimen dengan musik untuk menghibur penonton. Peran DJ Kool Herc. Clive Campbell atau DJ Kool Herc dianggap sebagai bapak hip hop pada pesta Back to School, saudara perempuannya pada 11 Agustus 1973. Ia memperkenalkan teknik breakbeat yang mengisolasi dan memperpanjang bagian instrumental dari lagu-lagu funk dan soul menggunakan 2 turntable dan mixer, sehingga para menari bisa menari lebih lama. Dan munculnya MC. Untuk menjaga semangat penonton selama jeda musik, para MC mulai berbicara, berirama, dan berinteraksi melalui mikrofon. Inilah cikal bakal seni rap. Era old school, yaitu akhir 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Pada era ini, rap mulai terekam dan dikenal luas. Rapper's Delight pada tahun 1979. Lagu oleh The Sugar Hill Gang yang ini menjadi single rap pertama yang populer di arus sama dan memperkenalkan genre ini ke halayak global. Pionir lain ada artis seperti Grandmaster Flash dan The Furious Five, Kurtis Blow, dan Afrika Bambaataa, membentuk old school rap dengan lirik yang lebih kompleks dan beragam, seringkali menyinggung isu sosial seperti dalam lagu The Message milik Grandmaster Flash.
era New School dan Golden Age, pertengahan 1980-an hingga awal 1990. Genre ini menjadi lebih beragam dan kompleks secara musikal dan lirik. Diversifikasi gaya, muncul gaya-gaya baru seperti hardcore rap, political rap, dan alternative hip hop. Lalu ada gangsta rap. Genre gangsta rap mulai populer dengan artis seperti NWA dan Ice-T yang liriknya menggambarkan kerasnya kehidupan di perkotaan dan kejahatan jalanan. Dominasi arus utama 1990-an sampai dengan sekarang. Hip hop menjadi salah satu genre musik paling berpengaruh di dunia. Mulai dari era West Coast x East Coast, terjadi persaingan regional antara rapper East Coast dan West Coast yang mendorong inovasi musik. Lalu ada ekspansi global. Budaya rap dan hip hop menyebar ke seluruh dunia, menginspirasi artis lokal di berbagai negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia, rap culture telah berkembang pesat, ditandai dengan munculnya artis-artis lokal yang mengadaptasi dan menciptakan gaya unik mereka, bahkan mencapai pasar internasional seperti Rich Brian. Budaya ini tetap menjadi medium kuat untuk ekspresi diri dan komentar sosial. Hubungan antara rap culture dan globalisasi. Globalisasi telah membuka akses luas terhadap budaya dunia. Musik, fashion, dan gaya hidup kini dapat menyebar lintas negara tanpa batas. Salah satu budaya populer yang berkembang pesat di Indonesia karena globalisasi adalah rap culture. Fenomena ini menunjukkan bagaimana arus global mampu berinteraksi dan bertransformasi ketika masuk ke lingkungan lokal. Rap culture yang berasal dari komunitas Afro-Amerika di Amerika Serikat pada awalnya hadir di Indonesia melalui media massa, film, majalah, musik, hingga internet. Seiring berkembangnya teknologi digital, pengaruh ini semakin kuat, terutama lewat platform seperti YouTube, Spotify, dan TikTok. Anak muda Indonesia dapat mengakses karya-karya rapper dunia dengan cepat, sehingga gaya bermusik, cara berpakaian, hingga cara berekspresi pun mulai terinspirasi. Namun, globalisasi tidak hanya membawa rap apa adanya, ia memunculkan proses lokalisasi. Rap di Indonesia tidak melulu meniru budaya barat, tetapi justru berkembang menjadi gaya yang unik. Para rapper Indonesia mengadaptasi gaya rap global dengan memasukkan unsur lokal, bahasa daerah, kritik sosial khas Indonesia, cerita perjuangan hidup, hingga ritme musik tradisional. Fenomena ini terlibat pada musisi seperti Iwa, Homicide, Sekoji, sampai generasi baru seperti Ramen, Busboy, dan Laz. Dampak globalisasi juga dapat dilihat dari ekosistem yang terbentuk, muncul komunitas hip hop, rap battle, streetwear, hingga pertumbuhan industri kreatif seperti festival, label independen, dan kolaborasi dengan brand global. Rap culture tak lagi sekadar musik, tetapi identitas gaya hidup urban yang menyuarakan kebebasan berekspresi. Dengan demikian, globalisasi berperan besar dalam memperkenalkan dan mengembangkan rap culture di Indonesia. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana budaya tersebut tidak diterima secara mentah, melainkan diolah menjadi ekspresi khas Indonesia. Rap kini menjadi wadah kreativitas anak muda untuk menyuarakan kegelisahan, impian, dan identitas mereka dalam lingkungan global yang semakin terhubung.